Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febrianto, NIM 21050404124. Mahasiswa Ilmu Hukum kelas paralel. Adapun maksud saya membuat rekaman video ini adalah untuk memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Ibu dosen Hukum Perdata. Pada kesempatan ini saya akan mengambil materi tentang hukum waris. Adapun sebelum membahas tentang hukum waris, yaitu kita harus mengetahui juga tentang pola pembagian warisan. Pengertian hukum waris diatur dalam buku kedua KUH Perdata. Jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Di samping itu, hukum waris juga diatur di dalam Inpres nomor 1 tahun 1991. Di dalam KUH Perdata tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya berbagai konsep-konsep tentang pewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan, dan lain-lain. Namun di dalam kompilasi hukum Islam, yaitu di dalam Inpres nomor 1 tahun 1991 telah diatur dan dimasukkan pengertian hukum waris. Pasal 171 huruf A Inpres nomor 1 tahun 1991 berbunyi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak, pemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing. Pengertian ini difokuskan kepada ruang lingkup hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan ini hanya berlaku bagi orang Islam. Ruang lingkupnya meliputi pemindahan hak kepemilikan, penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing. Di dalam berbagai literatur, para ahli juga mengemukakan pengertian hukum waris. Format berpendapat bahwa hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan wajib-wajib dari orang yang mewariskan kepada warisannya. Format 1989-373. Pendapat ini hanya difokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Pendapat yang lain dikemukakan oleh Pitlow. Ia berpendapat bahwa hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati, dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Pitlow 1986-1. Pendapat Pitlow ini agak luas, karena di dalam pemindahan kekayaan itu tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, namun juga diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Hubungan-hubungan dengan pihak ketiga ini berkaitan dengan masalah-masalah utang piutang pewaris pada saat ia masih hidup. Kedua pendapat itu mengandung berbagai kelemahan, hanya karena melihat hukum waris dari hukum waris tertulis semata-mata, sementara di dalam masyarakat ada juga mengenal hukum waris yang dinamakan hukum waris adat. Sehingga kedua definisi tersebut perlu disempurnakan. Hukum waris adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima, serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Dari definisi ini dapat dikemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris, yaitu kaidah hukum, pemindahan harta kekayaan pewaris, ahli waris, bagian yang diterimanya, dan hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Hukum waris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum waris tertulis dan hukum waris adat. Hukum waris tertulis ada kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan jurisprudensi, sedangkan hukum waris adat adalah hukum waris yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat adat. Pemindahan harta kekayaan mengandung makna bahwa harta yang diperoleh pewaris selama hidupnya dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan dari pewaris. Di dalam hukum waris telah ditentukan bagian-bagian yang diterima ahli waris. Masing-masing sistem hukum waris berbeda bagian yang diterima oleh ahli waris. Misalnya, dalam hukum waris Islam, bagian yang diterima ahli waris berbeda antara satu dengan lainnya. Ahli waris laki-laki mendapat bagian yang sangat besar dibandingkan dengan ahli waris wanita. Yang dimaksud dengan hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga adalah hubungan hukum yang timbul antara pewaris dengan pihak ketiga. Pada saat pewaris masih hidup, ia mempunyai utang maupun piutang, sehingga ahli warislah yang akan mengurusnya. Kemudian, orang-orang yang berhak menjadi ahli waris. Pada dasarnya tidak semua ahli waris mendapat warisan dari pewaris. Orang-orang yang tidak berhak mendapat warisan dari pewaris antara lain. Pertama,
mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si yang meninggal. Pasal 838 ayat 1 KUH Perdata, Pasal 172 ayat 1 Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. 2. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal. Ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat. Pasal 838 ayat 2 KUH Perdata. Pasal 172 ayat 2 Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kemudian yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Pasal 838 ayat 3 KUH Perdata. Kemudian keempat, mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memasukkan surat wasiat si yang meninggal. Pasal 838 ayat 4 KUH Perdata. Orang-orang yang berhak menerima warisan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama ditentukan oleh undang-undang dan kedua wasiat. Ahli waris karena undang-undang adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris karena undang-undang ini diatur di dalam Pasal 832 KUH Perdata dan Pasal 174 Inpres nomor 1 tahun 1991. Di dalam Pasal 832 KUH Perdata ditentukan orang-orang yang berhak mendapat ahli waris. Orang-orang yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang adalah: pertama, para keluarga saudara, baik sah maupun luar kawin. Kedua, suami atau istri yang hidup terlama. Ahli waris karena hubungan darah ini ditegaskan kembali dalam Pasal 852 KUH Perdata. Ahli waris karena hubungan darah ini adalah anak atau sekalian keturunan mereka, baik anak sah maupun anak luar kawin. Pitlow berdasarkan interpretasinya membagi ahli waris menurut undang-undang menjadi 4 golongan, yaitu: pertama, golongan pertama terdiri dari suami, istri, dan keturunannya. Kedua, golongan kedua terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara. Ketiga, golongan ketiga terdiri dari leluhur lain-lainnya. Keempat, golongan keempat terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke-6. Pitlow 1986 halaman 41. Apabila golongan pertama masih ada, maka golongan berikutnya tidak mendapat apa-apa dari harta pewaris. Apabila semua golongan ahli waris itu tidak ada, maka segala harta peninggalan dari si yang meninggal menjadi milik negara. Negara wajib melunasi hutang-hutang dari si meninggal sepanjang harta untuk itu mencukupi. Inpres nomor 1 tahun 1991 juga mengatur tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris. Di dalam Pasal 174 Inpres nomor 1 tahun 1991, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu menurut hubungan darah, kemudian menurut hubungan perkawinan. Ahli waris karena hubungan darah merupakan ahli waris yang timbul karena hubungan keluarga. Ahli waris karena hubungan darah dibedakan menjadi dua golongan, yaitu laki-laki dan perempuan. Golongan laki-laki ini terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Ahli waris karena hubungan perkawinan adalah ahli waris yang timbul karena adanya hubungan perkawinan antara pewaris dengan ahli waris. Yang termasuk ahli waris karena hubungan perkawinan adalah terdiri dari duda dan janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Sebelum harta pewaris dibagi menjadi ahli waris, dibagikan kepada ahli waris, ada 4 kewajiban ahli waris yang harus dilakukan, yaitu: pertama, mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun kewajiban untuk menagih piutang. Ketiga, menyelesaikan wasiat pewaris. Keempat, membagikan harta warisan di antara ahli waris yang berhak secara adil. Kewajiban 1 sampai dengan ketiga harus diselesaikan terlebih dahulu oleh ahli waris. Apabila kewajiban itu telah dilaksanakan dan harta yang dibagi sudah ada, maka yang menjadi kewajiban keempat adalah membagikan warisan tersebut secara adil di antara para ahli waris sesuai dengan hak masing-masing waris. Kemudian kita akan membahas tentang bagian yang diterima oleh ahli waris. Masing-masing sistem hukum mempunyai konsepsi yang berbeda tentang kapan mulai warisan itu dibagikan kepada ahli waris. KUH Perdata dan hukum Islam menganut prinsip bahwa warisan itu baru dapat dibagikan kepada ahli warisnya apabila pewaris telah meninggal dunia. Sedangkan menurut prinsip hukum adat, warisan itu dapat dibagi baik sebelum
dan sesudah pewaris meninggal dunia. Begitu juga masalah bagian yang diterima ahli waris. Masing-masing sistem hukum juga berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam ini kita akan membagi besarnya bagian yang diterima ahli waris menurut KUH Perdata dan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Dalam hukum waris BW telah ditentukan bagian-bagian yang akan diterima oleh ahli waris. Besarnya bagian yang diterima ahli waris akan saya sajikan berikutnya. Yang pertama, bagian keturunan dari suami dan istri, pasal 852 KUH Perdata. Dalam pasal 852 KUH Perdata telah ditentukan bahwa orang yang pertama kali dipanggil oleh undang-undang untuk menerima warisan adalah anak-anak dan suami atau istri. Bagian yang diterima oleh mereka adalah sama besar atau antara satu dan yang lainnya. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada perbedaan antara yang lahir pertama kali dengan yang lahir berikutnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keturunan suami atau istri mendapat bagian yang sama besar di antara mereka. Kedua, bagian bapak, ibu, saudara laki-laki dan saudara perempuan. Pasal 854 sampai dengan pasal 856 KUH Perdata. Pasal 854 KUH Perdata mengatur secara tegas tentang hak bapak, ibu, saudara laki-laki dan perempuan. Apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka mereka mendapatkan sepertiga dari warisan. Sedangkan saudara laki-laki dan perempuan sepertiga bagian. Di dalam pasal 855 KUH Perdata juga ditentukan bagian dari bapak atau ibu yang hidup terlama. Bagian mereka tergantung pada kuantitas dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dari pewaris. Kemudian yang ketiga, bagian anak luar kawin. Pasal 862 sampai dengan pasal 871 KUH Perdata. Pada dasarnya, hak anak di luar kawin yang diakui sah oleh bapak atau ibunya adalah tidak sama dengan anak sah. Hak anak luar kawin yang diakui sah diatur pasal 862 KUH Perdata. Jika yang meninggalkan keturunan yang sah atau seseorang, suami atau istri, maka bagian dari anak luar kawin adalah sepertiga bagian dari yang sedianya diterima. Seandainya mereka anak yang sah, pasal 863 KUH Perdata. Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, akan tetapi meninggalkan keluarga sederajat dalam garis keturunan ke atas ataupun saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka anak luar kawin mendapat setengah bagian dari warisan. Pasal 863 KUH Perdata. Jika pewaris hanya meninggalkan anak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka bagian dari anak luar kawin adalah 3/4 bagian. Pasal 863 KUH Perdata. Jika pewaris tidak meninggalkan pewaris lainnya, maka anak luar kawin dapat seluruh warisan. Pasal 865 KUH Perdata. Jika salah seorang keluarga saudara tersebut meninggal dunia dengan tak meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang sama mengizinkan pewarisan maupun suami atau istri yang hidup terlama, maka anak luar kawin berhak untuk menuntut seluruh warisan dengan mengesampingkan negara. Pasal 873 KUH Perdata. Kedua ketentuan ini mengatur hak-hak anak luar kawin, tetapi dalam pasal 866, pasal 870, dan pasal 871 KUH Perdata mengatur tentang warisan yang ditinggalkan oleh anak luar kawin. Pembagian warisan anak luar kawin dikemukakan antara lain jika anak luar kawin meninggal terlebih dahulu, maka sekalian anak dan keturunan yang sah berhak mendapat warisan dari pewaris. Pasal 866 KUH Perdata. Jika anak luar kawin meninggal dunia tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, maka yang berhak mendapat warisan itu adalah bapak atau ibu yang mengakuinya dan mereka masing-masing mendapatkan setengah bagian. Pasal 870 KUH Perdata. Jika anak luar kawin meninggal dunia tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan orang tua yang mengakuinya telah meninggal dunia terlebih dahulu, barang-barang yang dulu diwariskan dari orang tua itu diserahkan kepada keturunan yang sah dari bapak atau ibu yang mengakuinya. Pasal 871 KUH Perdata. Apabila anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan suami atau istri, bapak atau ibu yang mengakuinya maupun saudara laki-laki atau saudara perempuan atau keturunan mereka tidak ada, dengan mengesampingkan negara, warisan itu diwariskan oleh para keluarga saudara yang terdekat dari bapak atau ibu yang mengakuinya, dengan catatan hak dari keluarga dari garis bapak atau ibu masing-masing setengah bagian. Pasal 873 KUH Perdata. Kemudian anak zina. Pada dasarnya anak zina tidak mendapat warisan dari pewaris, tetapi anak zina hanya berhak untuk mendapatkan nafkah seperlunya. Nafkah diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya dan dikaitkan dengan jumlah dan keadaan para ahli yang sah. Dalam hukum waris Islam juga ditentukan secara sistematis besarnya bagian yang diterima oleh waris. Yang pertama, anak perempuan, pasal 176 Inpres nomor 1 tahun 91.
Apabila anak perempuan mendapatkan seorang diri, ia mendapat separuh bagian. Apabila terdiri dari 2 orang atau lebih anak perempuan, mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki 2/1 dengan perempuan. Pasal 176 KHI. Kemudian bagian ayah. Pasal 177 Inpres nomor 1 tahun 1991. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah mendapatkan 1/3 bagian. Apabila pewaris meninggalkan anak, ayah mendapatkan 1/6 bagian. Kemudian bagian ibu. Pasal 178 Inpres nomor 1 tahun 1991. Apabila pewaris ada anak atau 2 saudara atau lebih, hak ibu mendapatkan 1/6 bagian. Apabila pewaris tidak ada anak, maka hak ibu 1/3 bagian dari sisa, sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. Kemudian bagian duda. Pasal 179 Inpres nomor 1 tahun 1991. Apabila pewaris tidak meninggalkan anak, hak duda adalah setengah bagian atau 1/2. Apabila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan hak 1/4 bagian. Kemudian bagian saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Pasal 181 Inpres nomor 1 tahun 1991. Bagian yang diterima ahli waris saudara laki-laki dan perempuan adalah tidak sama bagiannya, tetapi bergantung jumlah saudara laki-laki dan perempuan. Apabila seorang meninggal dunia telah tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka hak dari saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian. Bila mereka 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 1/3 bagian. Kemudian bagian saudara perempuan sekandung dan seayah. Pasal 182 Inpres nomor 1 tahun 1991. Besarnya bagian yang diterima saudara perempuan kandung tergantung kuantitas saudara kandung itu sendiri. Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedangkan ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapatkan separuh bagian atau setengah. Kemudian, saudara-saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah 2 orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian. Saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 2/1 dengan saudara perempuan. Apabila kita bandingkan antara ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata dengan yang terdapat dalam Inpres nomor 1 tahun 91, tampaklah bahwa keduanya terdapat perbedaan. Salah satu perbedaannya adalah tentang hak anak luar kawin. Di dalam KUH Perdata, anak luar kawin mendapatkan warisan dari orang tua yang mengakuinya. Sedangkan dalam Inpres nomor 1 tahun 1991, bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan yang saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Pasal 186 Inpres nomor 1 tahun 1991. Dengan demikian, anak luar kawin tidak mewaris dari keluarga bapak yang mengakuinya. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam materi hukum waris. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.